Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi hereditas pada manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agadonas Kasih Mabin dengan NIM 2006 126 35263. Kemudian ada saya sendiri, Anissa Nur Cahyani dengan NIM 2006 126 35265. Balkis dengan NIM 2006 126 35235, Dian Fitri Nur Aisyah dengan NIM 2006 126 35314, dan yang terakhir ada Febrianti Quratul Aini dengan NIM 2006 126 35222. Nah, selanjutnya di materi kali ini apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kelainan genetis, dan yang kedua kita akan membahas mengenai golongan darah. Nah, di kelainan genetis ini nantinya kita akan membahas mengenai kelainan genetis yang terpaut kromosom autosom, dan yang kedua kelainan genetis yang terpaut kromosom genosom. Kemudian di golongan darah kita akan membahas mengenai sistem golongan darah berdasarkan ABO, dan yang kedua berdasarkan resus. Nah, di materi yang pertama ini kita akan membahas mengenai kelainan genetik yang terpaut autosom atau kromosom tubuh. Seperti yang kita tahu di materi sebelumnya, telah dijelaskan bahwasannya manusia memiliki 46 buah kromosom atau 23 pasang kromosom, di mana 22 pasang dari kromosom tersebut terdiri dari kromosom autosom atau kromosom tubuh. Nah, kromosom tubuh berfungsi untuk menentukan sifat-sifat suatu organisme. Jadi, autosom ini memuat materi genetik yang bertanggung jawab pada pewarisan sifat-sifat tubuh, seperti warna rambut, warna kulit, ada atau tidaknya lekuk pipit, lekuk dagu, bentuk daun telinga, dan lain sebagainya. Selain menurunkan sifat, autosom ini juga dapat menjadi penyebab adanya gangguan penyakit menurun. Nah, apa sih penyakit menurun autosom tersebut? Jadi, penyakit menurun autosom atau kelainan genetik yang terpaut autosom merupakan penyakit yang diwariskan melalui kromosom autosom dan tidak tergantung pada jenis kelamin. Artinya, siapapun bisa menurunkan penyakit ini, baik itu wanita ataupun laki. Jadi baik ayah maupun ibu bisa menurunkan penyakit ini. Kemudian penyakit menurun autosom dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penyakit dominan, dan yang kedua ada penyakit resesif. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai autosom dominan. Nah, apa sih autosom dominan itu? Jadi, gangguan autosom dominan adalah keadaan yang terjadi pada seseorang yang hanya mempunyai satu salinan tunggal suatu gen abnormal yang terletak pada salah satu autosom. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa di dalam tubuh manusia, kromosom itu berpasang-pasang. Nah, penyakit atau kelainan gangguan terpaut autosom berarti salah satu dari kromosom tubuh itu mengalami gangguan, artinya tidak normal atau abnormal. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari autosom dominan ini? Yang pertama, sekitar 50% anak yang dilahirkan akan memiliki sifat tersebut. Jadi, meskipun salah satu pasang tidak memiliki sifat tersebut, maka sekitar 50% anak yang dilahirkan akan tetap memiliki sifat tersebut karena salah satu pasangannya memang memiliki kelainan yang terpaut autosom dominan. Yang kedua, pola pewarisan bersifat vertikal. Artinya, tiap generasi yang ada telah pasti ada yang memiliki sifat tersebut. Yang ketiga, gen merupakan suatu autosom yang diekspresikan baik homozigot, yaitu M besar, artinya sama-sama dominan ya, M besar, maupun heterozigot, yaitu M besar dan M kecil. Kemudian, bila sifat yang diwariskan berupa penyakit keturunan, anak-anak yang tidak menderita penyakit ini bila menikah dengan pasangan normal, maka keturunan yang dihasilkan juga akan normal. Selanjutnya yaitu penyakit autosom dominan.
Jadi penyakit autosom dominan ini disebabkan karena adanya gen dominan, yaitu suatu gen yang menutupi ekspresi gen lainnya sehingga sifat yang dibawanya terekspresikan pada keturunannya. Contoh penyakitnya yang pertama ada polidaktili. Polidaktili merupakan kondisi di mana jumlah jari tangan atau kaki lebih dari 10. Jadi seseorang yang mengalami penyakit autosom dominan polidaktili, maka mereka memiliki gen dominan berupa P besar. P besar artinya seseorang tersebut mengalami gangguan penyakit polidaktili. P besar P kecil juga karena gen dominan P besar ini menutupi ekspresi dari P kecil, maka seorang tersebut juga dianggap memiliki gangguan polidaktili. Barulah jika mereka memiliki gen notipe P kecil, maka orang tersebut dianggap normal. Kemudian penyakit yang kedua ada sindaktili. Nah, sindaktili merupakan kondisi jari-jari yang berlekatan karena gen yang mengatur apoptosis sel terganggu. Jadi, pada keadaan normal, ada sejumlah gen yang membawa perintah kepada deretan sel di antara dua jari untuk mengalami kematian sel atau apoptosis, sehingga kedua jari tersebut menjadi terpisah sempurna. Pada kelainan sindaktili, gen tersebut mengalami gangguan. Akibatnya jari-jari tetap menyatu dan tidak terpisah secara sempurna. Nah, seseorang yang memiliki genotipe S besar, maka orang tersebut dianggap memiliki gangguan sindaktili. Begitu pula jika seseorang memiliki genotipe S besar dan S kecil, orang tersebut dianggap memiliki gangguan sindaktili. Barulah jika mereka memiliki genotipe S kecil, maka mereka dianggap normal. Kemudian contoh penyakit yang ketiga ada brachidaktili, yaitu kelainan tulang ruas jari pendek pada tangan atau kaki. Kelainan ini dicirikan dengan jari tangan atau kaki yang memendek, disebabkan oleh pemendekan ruas-ruas tulang jari, yaitu penderita brachidaktili mengalami kekerdilan pertumbuhan. Nah, seseorang yang mengalami brachidaktili, maka mereka memiliki genotipe B besar, dan atau memiliki genotipe B besar, B kecil. Jika seseorang memiliki genotipe B kecil, berarti seseorang tersebut terhindar atau tidak mengalami gangguan dari brachidaktili. Selanjutnya ada contoh soal. Seorang pria polidaktili heterozigot menikah dengan wanita normal. Tentukan perbandingan fenotipe keturunannya. Jadi seorang pria polidaktili heterozigot artinya memiliki gamet P besar dan P kecil menikah dengan wanita normal. Jadi gametnya wanita normal tersebut P kecil, P besar, P kecil dikawinkan dengan P kecil, maka didapatkan P besar, P kecil memiliki gamet P besar dan P kecil, kemudian P kecil memiliki satu gamet yaitu P kecil. Maka didapatkan P besar, P kecil, dan juga P kecil. Dari mana ini? P besar, P kecil, jadinya dapatnya P besar, P kecil, kemudian P kecil, jadi dapat P kecil. Perbandingan fenotipenya yaitu P besar, P kecil banding P kecil. Artinya, polidaktili dibanding normal, mendapatkan perbandingan 50%, sama dengan 1 banding 1. Jadi perbandingan fenotipe keturunannya yaitu 1 dibanding 1. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Seorang pria penderita sindaktili heterozigot menikah dengan wanita sindaktili heterozigot. Berapa persenkah keturunannya normal? Sindaktili heterozigot artinya gamet dari kedua pasangan tersebut adalah S besar dan S kecil. Maka ada perkawinan antara heterozigot dan heterozigot. Jadi S besar S kecil dikawinkan dengan S besar S kecil, maka didapatkan gamet yang pertama S besar S kecil dan yang kedua S besar S kecil. Maka kita taruh ke dalam tabel, nantinya akan didapatkan gamet yaitu S besar dan S besar, kemudian S besar S kecil, yang ketiga S besar S kecil, dan S kecil S kecil. Maka dari tabel ini kita bisa melihat bahwa ada
25% keturunan yang memiliki sindaktili homozigot, yaitu S besar, 50% mengalami sindaktili heterozigot, dan 25%-nya adalah keturunan yang normal, yaitu S kecil. Jadi besar keturunan yang normal adalah 25%. Baik, selanjutnya saya Balgis akan melanjutkan tentang autosom resesif. Autosom resesif ini adalah pewarisan sifat yang mana ditentukan oleh gen-gen yang ada dalam satu DNA pada autosom, yaitu diantara pasangan kromosom pertama sampai dengan kromosom ke-22. Untuk pewarisan sifat jenis ini diturunkan oleh genotip resesif, yaitu apabila genotip dominan ada, maka sifat tertentu yang diturunkan oleh gen resesif tidak muncul karena didominasi oleh gen dominan. Selanjutnya, untuk pola pewarisan autosomal resesif ini merupakan pola garis horizontal karena dimaksudkan dalam satu generasi itu ditemukan banyak penderita tapi tidak untuk setiap generasi. Nah, untuk contoh penyakit, di sini saya membawakan 4 contoh penyakit. Yang pertama itu albinisme atau albino. Ini adalah dimana kondisi yang disebabkan oleh kekurangan atau ketiadaan melanin di dalam tubuh. Selanjutnya, anemia sel sabit. Ini merupakan bentuk sel darah merah yang tidak normal sehingga mengakibatkan pembuluh darah, kekurangan pasokan darah bersih dan juga oksigen. Nah, yang ketiga ada cystic fibrosis, yaitu penyakit keturunan yang menyebabkan lendir di dalam tubuh itu menjadi lebih lengket dan juga menjadi lebih kental. Selanjutnya adalah thalassemia. Thalassemia adalah kelainan darah dengan jumlah protein pembawa oksigen itu kurang dari jumlah yang normal. Selanjutnya untuk contoh soal ini ada contoh soal diagram pewarisan gen buta warna, yang mana pada kasus yang pewarisannya sama dengan pola pewarisan gen di atas adalah yang pertama ada A, albino dari gen resesif ayah dan ibunya, B, thalassemia dari gen dominan ayah dan ibunya, C, bisutuli dari interaksi antara gen ayah dan ibunya, D, hipertrikosis dari gen yang terpaut pada kromosom Y, dan E, hemofili dari gen yang terpaut pada kromosom X. Nah, jadi untuk pembahasannya itu yang pertama, buta warna itu merupakan kelainan yang terpaut pada kromosom Y dan juga bersifat resesif. Nah, untuk pewarisan kasus berikut, yang pertama albino. Albino itu disebabkan oleh alel resesif autosomal yang bukan gen resesif ayah dan ibunya. Yang kedua, thalassemia. Thalassemia ini disebabkan oleh alel dominan autosomal yang mana bukan gen dominan ayah dan juga ibunya. Yang ketiga, ada bisutuli. Ini disebabkan oleh alel resesif autosomal yang bukan interaksi gen antara ayah dan ibunya. Yang keempat, hipertrikosis, yang mana merupakan kelainan yang terpaut pada kromosom Y. Dan hemofili, yang merupakan kelainan yang terpaut pada kromosom X. Nah, untuk kasus yang sama dengan kasus gen buta warna tadi adalah kasus hemofili, yang mana gen yang terpaut pada kromosom X. Jadi jawabannya adalah E. Saya harap teman-teman bisa mengerti dengan materi yang tadi saya berikan. Sekian dan silakan melanjutkan dengan materi yang akan rekan saya lanjutkan. Terima kasih. Saya Dian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang genosom X. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang kelainan dan penyakit karena alel resesif terpaut kromosom seks X. Yang pertama ada hemofilia. Hemofilia merupakan gangguan koagulasi herediter yang paling sering dijumpai. Hemofilia disebabkan oleh mutasi gen faktor 8 dan faktor 9, sehingga dapat dikelompokkan menjadi hemofilia A dan hemofilia B. Kedua gen tersebut terletak pada kromosom X, sehingga termasuk penyakit resesif terkait X yang disebabkan karena tidak adanya protein tertentu yang diperlukan untuk penggumpalan darah, atau kalaupun ada, kadarnya rendah sekali. Umumnya, luka pada orang normal akan menutup atau membeku dalam waktu 5-7 menit, tetapi tidak bagi penderita hemofilia. Pada penderita hemofilia, darah akan membeku dalam waktu 50 menit sampai 2 jam, sehingga mudah menyebabkan kematian karena terlalu banyak kehilangan darah. Perempuan yang homozigot resesif untuk gen ini merupakan penderita XBXB. Sedangkan perempuan yang heterozigot
XBXH, pembekuan darahnya normal, namun dia hanya berperan sebagai pembawa atau karier. Seorang laki-laki penderita hanya mempunyai satu genotif, yaitu XBY. Yang kedua, ada buta warna. Penderita tidak dapat membedakan warna hijau dan merah, atau semua warna. Individu yang buta terhadap zat warna hijau, tipe deutan, dan merah, tipe protan. Dikarenakan individu tersebut tidak mempunyai reseptor yang dapat mendeteksi cahaya pada panjang gelombang hijau atau merah. Buta warna merupakan penyakit yang disebabkan oleh gen resesif C atau color blind yang terdapat pada kromosom X. Baik, di sini terdapat soal, yaitu perhatikan silsilah buta warna pada keluarga di bawah ini. Bisa dilihat ya gambar soalnya. Berdasarkan silsilah di atas, maka genotip parentalnya adalah jawabannya yaitu C. F1 merupakan induk tertua, ada XBY. Nah, di bawah F1 itu ada XB besar dan XB kecil. XB ini dikali silangkan dengan XB, jadi hasilnya XB besar, XB besar. Nah, terus XB besar ini dikali silangkan juga dengan Y, jadi hasilnya XB besar dan Y. Terus ada XB kecil. XB kecil ini dikali silangkan dengan XB besar, jadi hasilnya XB besar, XB kecil. Terus XB kecil ini dikali silangkan dengan Y, jadi hasilnya XBY. Terima kasih. Selanjutnya saya Gerdanas Kasmabin dengan NIM 2006 126 353 63. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelainan gonosom. Kita tahu bahwa kelainan gonosom merupakan kelainan yang melalui kromosom gonosom dan terpengaruhi pada jenis kelamin gitu. Jadi terpengaruhi oleh kelainan gonosom dan juga terpengaruhi oleh jenis kelamin gitu. Kelainan gonosom ini terbagi menjadi dua bagian, atau jadi yang pertama itu terpaut karena kromosom X, dan juga yang kedua itu terpaut karena kromosom Y. Dan di sini saya akan menjelaskan gonosom yang terpaut karena kromosom Y gitu. Jadi untuk gonosom yang terpaut karena kromosom Y itu disebabkan karena terpaut oleh gen penyakit yang selalu bersamaan kromosom Y. Jadi gen penyakit yang selalu bersamaan dengan kromosom Y. Nah, ini salah satu contoh penyakitnya itu hipertesis atau tumbuhnya rambut di bagian telinga, wajah, dan juga di beberapa daerah tertentu gitu. Dan yang kedua juga ada WBTS atau jari terselaput, jari terselaput, jadi penyakit yang bisa menular atau menurun gitu. Selanjutnya ada soal, ini adalah contoh soal gonosom Y. Ini kita lihat gambar di bawah ini adalah pembelahan mitosis. Proses yang terjadi pada tahap mitosis tersebut adalah, ini kan kromosom berdasarkan pada bagian ekuator pembelahan. Jadi ini adalah proses pembelahan ekuator ya, proses pembelahan ekuator. Terus pada tahap pembelahan mitosis yang diberikan soal tahap ini adalah tahap ekuator, dan juga disebut juga metafase ya. Karakteristiknya dari tahap metafase adalah kromosom berada di tengah-tengah. Jadi ini adalah kromosom X dengan kromosom Y, ini berada di tengah-tengah. Ini adalah proses menuju kromosom Y atau kromosom X gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah golongan darah. Berdasarkan perbedaan dari kandungan antigen dan antibodinya, darah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O.
Antigen merupakan sejenis glikoprotein yang terdapat pada permukaan eritrosit. Jika antigen ini ditransfusikan pada golongan darah yang tidak cocok, maka akan dikenali sebagai benda asing. Sementara itu, untuk antibodi merupakan protein yang dihasilkan oleh sel limfosit B dalam plasma darah atau serum untuk merespon adanya antigen atau benda asing. Golongan darah merupakan alel ganda karena melebihi dari 2 alel menempati lokus gen yang sama. Macam alel pada golongan darah yaitu IA, IB, dan IO, yang dimana huruf I ini adalah singkatan dari isoagglutinogen. Maka untuk golongan darah A ini memiliki antigen A, memiliki antibodi beta atau anti B, dan memiliki genotip IA homozigot dan heterozigot, yaitu IAIA atau IAIO. Selanjutnya untuk golongan darah B memiliki antigen B, antibodi alfa atau anti A, memiliki genotip IB hetero atau IB homozigot, yaitu IBIB atau IBIO. Untuk golongan darah AB sendiri itu memiliki antigen A dan B. Untuk golongan darah ini tidak memiliki antibodi. Selanjutnya untuk genotipnya adalah IA, IB. Untuk golongan darah O ini tidak memiliki antigen. Untuk antibodinya sendiri yaitu alfa atau anti A dan B atau anti B dengan genotip yaitu IOIO. Selanjutnya ada contoh soal yang dimana seorang wanita bergolongan darah A menikah dengan seorang laki-laki bergolongan darah B. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah? Sehingga untuk parentalnya sendiri adalah IA-IO dikawinkan dengan IB-IO, menghasilkan gamet IA dan IO. Selanjutnya ada IB dan IO, di mana ada anaknya itu adalah IA-IB, IB-IO, IA-IO, dan IO-IO, sehingga kemungkinan golongan darah pada anak-anaknya adalah AB, A, dan O, yang dimana masing-masing adalah 25%. Selanjutnya ada golongan darah menurut sistem resus atau RH, di mana resus ini ada 2, yaitu resus negatif dan juga resus positif. Untuk resus negatif sendiri tidak mengandung antigen, sehingga reaksi terhadap antiserumnya itu menunjukkan negatif atau tidak terjadi penggumpalan, yang dimana dari resus negatif ini memiliki genotip RH kecil atau RH homozigot. Untuk RH positif memiliki genotip RH besar. Selanjutnya ada RH besar, RH kecil, yang dimana resus dari positif ini mengandung antigen yang dimana menunjukkan reaksi positif, yaitu menunjukkan penggumpalan terhadap antibodinya. Berikut ini ada contoh soal, yaitu seorang wanita bergolongan darah A resus negatif menikah dengan laki-laki bergolongan darah B resus positif. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah anak-anaknya tersebut? Untuk parentalnya sendiri, IAIO, RH kecil karena tadi memiliki resus negatif, dikawinkan dengan laki-laki IBIO, RH besar, RH kecil karena memiliki resus positif. Untuk gametnya sendiri ada IA, RH kecil, kemudian IO, RH kecil, selanjutnya ada IB, RH besar, dan IO, RH kecil, yang dimana sehingga menghasilkan keturunan AB dengan resus positif sebesar 25%, B resus positif sebesar 25%. Selanjutnya dengan bergolongan darah A resus negatif sebanyak 25%, O negatif sebesar 25%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.